Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan saya Hasan dan selamat datang di channel Triodoka School. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi dari bilangan bulat. Dan kemudian yang kedua kita akan belajar gimana sih caranya membandingkan bilangan bulat. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sih itu bilangan bulat. Oh ya, sebelum kita jelaskan apa itu bilangan bulat, kita ulas sebentar ya terkait dengan bilangan asli dan juga bilangan cacah. Mungkin beberapa di antara teman-teman juga pernah belajar atau tahu ya terkait dua bilangan ini. Nah, kalau bilangan asli itu kan suatu bilangan yang terdiri dari angka satu, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Sedangkan bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga juga. Nah, perbedaannya dari kedua bilangan ini, kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Itu aja perbedaannya. Nah, pertanyaannya kalau bilangan bulat itu seperti apa? Nah, gampangnya bilangan bulat itu tinggal kita tambahkan dengan angka-angka yang negatif. Seperti ini nih. Jadi bilangan cacah ini kalau ditambahkan bilang-bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya itu akan menjadi bilangan bulat. Jadi sederhananya itu gini, bilangan bulat itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari angka 0, kemudian seluruh bilangan positif dan juga seluruh bilangan negatif. Itu yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, secara tidak langsung, bilangan asli dan bilangan cacah ini juga termasuk di dalam bilangan bulat. Dan perlu dipahami ya teman-teman, kalau bilangan yang ada komanya atau berkoma itu tidak termasuk dalam bilangan bulat. Itu namanya bilangan desimal, itu beda lagi. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar gimana caranya membandingkan bilangan bulat. Kita akan menggunakan atau memanfaatkan garis bilangan biar lebih memudahkan. Di sini kita punya garis bilangan, ini ada angka 0 sebagai titik pusat, dan kemudian angka-angka yang terletak di sebelah kanannya angka 0 ini disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan angka-angka yang terletak di sebelah kirinya angka 0 ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, pada garis bilangan itu semakin ke kanan angkanya itu akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri angkanya itu akan semakin kecil. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat ini kita perlu menggunakan sebuah notasi pembanding. Ada dua notasi yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu notasi kurang dari atau lebih kecil. Ini kalian bebas nyebutnya mau kurang dari ataupun lebih kecil senyamannya kalian karena ini sama aja. Dan kemudian yang kedua ada notasi lebih dari atau lebih besar. Oke, dan biar lebih paham kita coba bandingkan angka-angka berikut ya. Di sini kita punya 3 soal. Kita mulai dari soal pertama, kita punya angka 2 dan juga 6. Mari kita bandingkan. Kita cek di garis bilangan. Angka 2 ini terletak di sini ya. Sedangkan angka 6 itu terletak di sini. Nah, kalau kita lihat di garis bilangan, angka 2 ini posisinya terletak di sebelah kirinya angka 6. Yang artinya angka 2 ini lebih kecil daripada angka 6. Berarti notasinya seperti ini. Lanjut ke soal yang kedua. Kita punya negatif 8 dan juga negatif 3. Kita cek lagi di garis bilangan. Negatif 8 terletak di sini. Sedangkan negatif 3 itu terletak di sini. Kalau kita lihat, negatif 8 ini posisinya terletak di sebelah kirinya negatif 3. Yang artinya negatif 8 itu lebih kecil dari negatif 3. Berarti notasinya seperti itu. Nah, soal yang terakhir, kita punya angka 7 dan juga negatif 5 nih. Kita cek lagi di garis bilangan. Angka 7 posisinya di sini ya, sedangkan negatif 5 itu ada di sini. Nah, kalau kita lihat, angka 7 ini posisinya terletak di sebelah kanannya negatif 5. Yang artinya, angka 7 ini lebih besar daripada negatif 5. Maka notasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari contoh soal dan garis bilangan, bisa kita simpulin ya, bahwa bilangan negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, sebaliknya semakin kecil angkanya, maka nilainya akan semakin besar. Seperti itu. Oke, kita coba lagi contoh soal nih. Di sini kita diminta untuk mengurutkan angka-angka berikut ya. Kita coba tanpa menggunakan garis bilangan. Kita urutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau angka negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Dan sebaliknya juga, semakin kecil angkanya, maka nilainya akan semakin besar.
Nah, kalau untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita cek nih mana angka yang paling besar tapi negatif. Kalau di sini kita lihat angka yang paling besar tapi negatif adalah negatif 8. Maka berarti negatif 8 adalah angka yang paling kecil. Kemudian diikuti dengan negatif 2, dan kemudian 4, dan juga 12. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita punya angka 23, negatif 32, negatif 47, dan juga 48. Kita cek mana angka yang paling besar tapi negatif. Kalau kita lihat, itu ada ini ya, teman-teman. Negatif 47, berarti dia yang paling kecil. Kemudian diikuti dengan negatif 32, kemudian diikuti dengan 23, dan terakhir adalah 48. Oke, lanjut yang paling terakhir nih. Di sini kita punya angka negatif 59, kemudian negatif 100, negatif 11, dan juga 21. Kita cek mana angka yang paling besar tapi negatif. Sudah jelas terlihat ya, yaitu negatif 100. Berarti yang paling kecil adalah negatif 100. Kemudian diikuti dengan negatif 59, terus negatif 11, dan yang terakhir ada 21. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum paham atau mau ditanyakan, kalian bisa cek atau ketik di kolom komentar. Dan kalau dirasa bermanfaat, kalian bisa subscribe atau like video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.